Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andianas Chandra dengan NIM 10.401.121.24. Sebelum saya melangkah, mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak dosen yang mengatakan bahwa perbandingan yang mengasih saya tugas bahwa perbandingan antara pemilu yang ada di negara Indonesia dengan pemilu yang ada di negara yang kalian pilih sendiri. Dan saya memilih negara Turki, yang dimana dia dipimpin oleh Bapak Erdogan. Baik, sebelum saya melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu sistem pemilu yang ada di Indonesia. Dan setelah itu saya bakalan menjelaskan sistem pemilu yang ada di negara Turki. Baik, yang pertama, di negara Indonesia, menurut laman resmi Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu, sistem pemilu di Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional, yang dimana sistem pemilu ini adalah sistem pemilihan umum yang dimana persentase kursi DPR yang dibagikan kepada masing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan. Baik, sistem pemilu proporsional sendiri terdapat menjadi dua. Yang pertama, sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam sejarahnya, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan dalam pemilihan umum yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama, saya mungkin bisa menjelaskan tentang proporsional terbuka, yang dimana proporsional terbuka ialah langsung memilih calon bakal legislatifnya sendiri. Dia bakal memilih calon legislatifnya sendiri dan dia memilih partai politiknya juga. Ketika kita memakai sistem proporsional tertutup, maka kita hanya bisa memilih partai politiknya saja, dan orang-orang yang di dalam itu bakalan menunjuk siapa yang bakalan maju menjadi calon legislatif tersebut. Maka mungkin dari hasil rapat MK di sistem pemilu 2024 yaitu proporsional terbuka, berdasarkan hasil sidang terbuka MK, Konstitusi MK telah memutuskan sistem pemilihan umum atau pemilu 2004. Hasil keputusan MK menolak gugatan sistem pemilu, sehingga pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Jadi sistem pemilu yang diadakan oleh mungkin sistem pemilu yang telah dilampirkan Indonesia atau telah dimunculkan Indonesia, bukan sih, sistem pemilu yang dilaksanakan oleh Indonesia yaitu sistem pemilu proporsional terbuka. Kita beralih ke sistem pemilu yang ada di Turki, yaitu sistem politik atau sistem pemilu yang ada di negara Turki, yaitu dia memakai sistem pemilu terbuka juga. Tapi sebelum itu 2016 ke bawah itu dia memakai sistem yang namanya pemilu parlementer. Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memegang kekuasaan yang besar dan mengontrol pemerintah dan membuat kebijakan, dan kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan harus mempertahankan dukungan parlemen untuk berkuasa. Setelah 2017 itu masuk ke 2018, setelah Erdogan memenangkan pemilihan presiden, kekuasaan presiden diperluas setelah referendum tahun 2017 yang menyetujui perubahan jabatan presiden eksekutif. Jabatan Perdana Menteri dihapus dan presiden juga menjadi kepala pemerintahan dalam sistem baru. Pemilihan ini pemilih memilih presiden secara langsung. Jadi
mungkin dari beralihnya sistem parlementer ke presidensial pada tahun 2018 itu Turki sudah memakai sistem proporsional terbuka karena dikatakan bahwa pemilih memilih presiden secara langsung, berarti dia memilih secara demokrasi. Mungkin ada ciri-ciri calon dari bakal calon presiden yang ada di Turki. Yang pertama, kandidat potensi harus warga negara Turki, berusia minimal 40 tahun dan memiliki gelar sarjana. Adapun pemilihan 600 anggota Majelis Nasional, sebutan untuk parlemen Turki dilaksanakan melalui sistem perwakilan proporsional, sehingga masyarakat Turki memilih daftar partai dibandingkan kandidat dan jumlah kursi sesuai dengan suara yang diberikan per partai, bukan aliansi. Ke-600 anggota tersebut mewakili 87 daerah pemilihan di 81 provinsi. Daerah pemilih mendapat jatah kursi parlemen sesuai dengan jumlah pendukungnya. Untuk memasuki parlemen, sebuah partai perlu memperoleh 7% suara atau menjadi bagian dari aliansi yang memperoleh kandidat. Harus berusia minimal 18 tahun untuk memperoleh mayoritas di parlemen. Sebuah partai atau aliansi harus menguasai lebih dari setengah atau 301 kursi. Pada bulan April 2022, ambang batas pemilu dikurangi dari 10% menjadi 7% setelah undang-undang disahkan oleh parlemen. Undang-undang tersebut mengubah cara pembagian kursi di antara partai-partai anggota aliansi. Kursi parlemen sebelumnya dialokasikan berdasarkan total suara yang diterima oleh aliansi. Kini pembagian kursi akan disesuaikan dengan perolehan suara masing-masing partai. Oleh karena itu, aliansi digunakan agar partai dapat melampaui ambang batas pemilu. Hal ini juga mengadu domba partai-partai dalam aliansi satu sama lain. Mungkin perbandingannya di Turki itu dia sebelumnya menganut yang namanya sistem politik parlementer, dan setelah Erdogan naik, setelah dia naik dalam pemilihan yang kedua, dia mengubah sistem politiknya menjadi sistem presidensial. Dan setelah dia mengubah konstitusinya, dia sudah menganut yang namanya sistem pemilu proporsional terbuka. Dan Indonesia juga seperti itu, melakukan sistem proporsional terbuka. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ketika ada salah maupun kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.